pengertian penyakit rohani itu sikap dan sifat buruk yang merusak rohani kita, mengganggu kebahagiaan manusia. Di manusia liane keren tuh happy, dia ego begitu. Kan nggak bisa kan, surga itu diduduki banyak golongan dan lain sebagainya. Yang utamanya yang takwa. Di samping mengganggu kebahagiaan manusia, merintangi dalam memperoleh keridhaan Allah dan mendorong manusia untuk berbuat buruk dan merusak. Tadi Ustadz ngimami juga nyambung lagi tuh. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min zarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Godaan ini ku temeriku. Jinnya tidak kelihatan, ning setan berbentuk manusia kelihatan. Maka sudah diarahkan oleh Allah berlindung kepada Allah. Jangan minta perlindungan kepada yang selain Allah. Hutan terus payungnya cilik, walah berlindung ke payung cilik, tetap kebes, basah kuyup. Berlindung kemana ya, ke gedung yang besar begitu. Nah, kalau ini kita berlindungnya kepada Allah yang melindungi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Jadi begitu Iwan bilang, pengertian penyakit rohani itu sifat dan sikap buruk yang mengganggu kebahagiaan manusia, merintanginya dalam memperoleh keridhaan Allah dan mendorong manusia untuk berbuat buruk dan merusak. Maka kompor itu mesti di sini Ikhwan bilang. Provokator itu di hati. Kalau hatinya cair, sering mendapat santapan rohani, hatinya fresh, tidak galau, wah, hidup ini ya nikmat. Tapi kalau ininya stres, depresi, galau, ini muncul, sifat-sifat buruk ini muncul. Karena kita bisa senyum, bisa cemberut, itu provokatornya ini, kolbu hati itu. Kulo kali Mas itu Mas Adi kan sering menyembelih sapi ya Mas. Coba kalau sudah disembelih Mas, nanti ada petugas kesehatan yang dideteksi pertama apanya Mas? Nah, dilihat dulu, setelah itu dibedel, dikuliti, hatinya kan Mas, diambil hatinya. Oh ini bisa dikonsumsi nih, oh ini jangan dikonsumsi. Binatang saja yang dideteksi hatinya. Betul, itu saya sering menyembelih. Wah, kita pembunuh darah dingin ya Mas, bernyawa-nyawa itu setiap tahun 7-8 sapi. Bayangkan sudah berapa tahun ini saat hidup di Garung ini, pembunuh darah dingin. Itu yang dideteksi pertama binatang saja bisa dikonsumsi dan tidak, tergantung hatinya itu bagus atau tidak. Pernah itu Mas Adi, hati yang rusak itu nggak bisa dikonsumsi, akhirnya saya bawa, saya bakar itu, dimasukkan ke kolam nggak boleh, katanya berdampak nanti ikannya makan itu, terus ikannya dimakan manusia berdampak lagi. Masya Allah, harus dibakar Mas. Ya benar, memang lebokin rokok bakar. Astagfirullahaladzim. Inilah gunanya kita tolabul ilmi, duduk-duduk di majelis taklim ini agar rohani kita cair, mendapat nutrisi, santapan rohani. Selanjutnya, mari kita diagnose. Di dunia ini ikhwan billah, mesti hukum sebab akibat. Likuli syai'in sababa.
bahasa Arab nopo ngene nggih Mas Agus. Likuli syai'in sababa. Sesuatu itu terjadi bila ada sebab. Saya darahnya tinggi, kemarin saya sampaikan kan, jikalau saya makannya tidak terkendali, mungkin yang enak-enak, kolesterol dan sebagainya, darahnya tinggi. Jadi sebab akibat. Likuli syai'in sababa. Gula bali konsumsi gendis gula, ya kena diabetes, bisa keturunan, bisa karena pola makan. Jadi disebabkan karena over, nah terjadilah penyakit. Nah alhamdulillah kita berdoa terus ini semoga bisa menjumpai Ramadan yang sebentar lagi akan sama kita mengendalikan jasmani kita, rohani kita juga tersentuh. Maka Rasulullah memberi rambu-rambu kan, makan sebelum, iya, kalau mulai lapar baru mulai makan. Wah tapi zaman teknologi modern ini Mas Adi, kalau ada rapat masuk utamanya wis nang omah wis mam ono rapat ya wis mak meneh. Snack adalah Masya Allah, bingung kadang-kadang. Maka maaf loh, sekarang ini banyak orang yang ininya karena ya tadi over. Pak itu salah, ya tidak salah, cuma nanti berdampak pada tubuh panjenengan. Maka Rasulullah betul kan, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi ya sepertiga kan, sepertiga diberi air, sepertiga ini supaya tubuh kita ini sehat. Ini yang gandeng goblok-goblok kemlekaran zaman cilik ya anggar guadekan kon ngetok apa digosok-gosok irus apa entong niku zaman biyen pun niku. Dan niku pripun Pak Mul niku Pak Haji Mulyono niku musyrik apa ora. Niku zaman biyen kita belum pernah diterangkan. Oke, begitu tadi. Likuli syai'in sababa. Semuanya akibat itu ada sebab. Kita sakit mungkin bisa karena virus, kita sakit mungkin karena bisa kuman, kita sakit mungkin kurang olahraga dan lain sebagainya. Demikian pula rohani ikhwan bela. Nah, kalau rohaninya tidak pernah disentuh oleh santapan rohani, tidak kumpul-kumpul orang soleh, tidak pernah membaca-baca, tidak pernah ngaji terus dan lain sebagainya, ya rohaninya, kolbunya beku. Kalau sudah ini membeku, tidak cair, bayangkan jenengan ikhwan billah, tanaman saja itulah saya memperhatikan tuh, kalau potnya kecil, akarnya sudah penuh, tidak pernah didangir, tidak pernah dibegini-beginikan, diberi air, ya meludak, meluber, karena tidak bisa menyerap. Itu tadi loh, ini saya hubungkan dengan Al-Baqarah tadi. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya wong sing tertutup hatinya, tercover, mesti ingkar wonge. Ingkar. Diterangke ngono ya mlengos, ora ngandel. Karena menolak kan, tidak pernah didangir dia. Saya pernah mendengarkan Ustadz Irfan tuh, kalau ininya banyak dosa itu titik-titiknya banyak Mas Adi, hitam-hitam di hati ini, udah lama-lama gelap, tidak mempunyai nur, tidak punya cahaya. Itu saya membayangkan begini Mas, sholat tahajud itu loh, sholat tahajud memang kita tidak siapa-siapa, kecil lah, tapi karena kita punya nur, sholat
di Allah ya kelihatan. Gunung Mas Adi kan terbiasa di gunung itu walaupun jauh badannya kecil tapi punya nur cahaya, itu kelihatan dari sini, kelihatan ada kelip-kelip gitu karena punya nur. Lah kalau ininya burus, tidak punya didangir, tidak pernah ngaji dan lain sebagainya, kan ibaratnya dekat pohon besar gelap, dekat aja nggak kelihatan. Itu ketok yang ngono kuwi, aku mau gambarkan. Oh iya ya, sholat tahajud itu insya Allah utuni astajib lakum, mintalah kepada Allah, niscaya Allah tuh karena punya cahaya tadi, punya nur. Ini ya secara logika begitu. Nah, setelah diagnose Evan Bella, setelah didiagnose, tadi kan dokter kurikulum saja, implementasi kurikulum itu pertama kalau mengajar itu harus ada unsur diagnose. Yang kedua diferensi. Apa itu diferensi? Ya manusia ini kan kebutuhannya berbeda-beda, Evan Bella. La yukallifu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa la maktasabat. Nah itu. Ono sing S, ono sing L, ono sing XL, triple dan lain sebagainya. Ukuran manusia berbeda-beda. Maka di sini luar biasa, ini ada hari raya Jumat, pasar sayur dan lain sebagainya. Orang lapar kok dikei ayat terus, ya enggak jadi, harus dakwah bil man. Nah, setelah didiagnose sebab penyakit rohani niku, ternyata yang pertama adalah nafsu, Evan Bella. Terus penyakit rohani kita ini, siapapun yang punya penyakit rohani, itu penyebabnya likuli syai'in sababa, tadi penyebabnya adalah nafsu. Sebab nafsu ini timbulnya sikap dan sifat buruk yang mendorong manusia berbuat jahat. Ini nafsu. Maka Ramadan begitu, bukan nafsunya dihilangkan, bukan, tetapi nafsunya dikendalikan. Ustadz Irfan sering menggambarkan seperti naik kuda itu mesti pakai kacamata supaya lurus, tidak, kuda nggak pakai kacamata kok mandek njaluk dawet dan lain sebagainya, itu lurus tuplak. Ini dikendalikan nafsu kita. Nah, ada referensinya tentang ini, ada ini di waos niku Al-Quran surat Yusuf 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammara bisyu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu, ini Al-Quran. Kalau Al-Quran ya kita harus percaya penuh. Sesungguhnya hendak mendorong manusia kepada kejahatan. Nah, ila tadi, ila ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah, yang dikasihi, begitu, yang dikasihi oleh Allah. Nafsu yang dirahmati oleh Allah itu beda. Jadi hakikatnya tadi sudah diterangkan, sesungguhnya nafsu itu tidak mendorong manusia kepada kejahatan, ila kecuali marohima robbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Terus dijelaskan lagi oleh Allah, inna robbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Zat yang maha pengampun, maha lho nggih, mboten namung pengampun, maha pengampun lagi maha penyayang. Saking emane karo menungso, maka itu Ramadan ini ibaratnya
kendaraan atau mobil masuk bengkel ke ahas atau kemana, monggo ganti oli, diperhatikan remnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Ramadan itu 12 bulan, 1 tahun itu 1 bulan untuk turun mesin dan lain sebagainya, supaya kita ini jasmani dan rohaninya terkendali. Itu kok ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Nah, Allah berjanji atau menjanjikan kita, innallaha yuhibbul muttaqin. Sak temene Allah itu ridho, sayang sinten kepada hambanya yang patuh. Muttaqin itu patuh. Ramadan juga demikian, melatih kita agar kita ini setiap tahun turun mesin, agar dosa-dosa kita terhapus, virus-virus rohani terhapus. Seperti di laptop begitu, kalau ada virus harus diantem atau ditanggulangi dengan semadaf dan lain sebagainya. Ramadan itu ya kita seperti itu, virus-virus biar tidak berkembang. Maka betul yang pertama diingat-ingat, penyebab penyakit rohani niku nafsu. Tercantum di Al-Quran surat Yusuf 53. Monggo nanti digabung dengan surat Al-Mu'minun, yaitu 71. Dan jikalau kebenaran itu tunduk kepada hawa nafsu, nah ini kebenaran itu kan dari Allah, hak dari Allah. Tapi kalau dari Allah itu panjenengan akhirnya kebenaran tadi justru malah terbalik, kalah dengan nafsu, rusak langit ini, rusak bumi ini, dan apa-apa yang ada keduanya. Iya. Nah, kalau nafsu tidak terkendali ya, misalnya laut, ya toh, ingin daratannya bertambah, nafsu kan, gini, ya berdampak mesti. Nafsu membuang sampah seenaknya, ya tersumbat sungai-sungai dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bersama, kalau maos ten geografi buku IPS ini kok, daratan dengan lautan itu banyak lautannya. Kita ini kecil, Evan Bella. Kita ini dengan laut itu banyak lautnya itu. Makanya kalau Allah tidak sayang langsung diwes gitu, tsunami habis. Kalau kita di Pulau Jawa kecil sekali. Nah, maka nafsu-nafsu buruk, nafsu-nafsu ego, agar alam ini lestari dengan baik, bumi bisa lestari, langit tidak rusak dan lain sebagainya. Maka ya ini jangan sampai kebenaran itu dikalahkan dengan nafsu. Ini di Al-Mu'minun 71. Nonton nggih, dados yang pertama adalah dideteksi penyakit rohani itu disebabkan oleh nafsu. Maka nafsu ini dikendalikan agar tidak merusak rohani kita. Nanti kalau dibahas lagi ada nafsu mutmainah dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah dideteksi, didiagnose, penyakit rohani itu disebabkan oleh musuh kita. Sinten niku? Setan. Karena setan itu berkeinginan maya agar manusia mengerjakan yang keji dan yang mungkar dan bermusuhan. Maka kan kemarin kita bahas, malaikat bertanya itu. Allah menerangkan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni jailu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha wa yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis sulak qala ini alamu ma la. Terus Allah menjawab, Allah lebih paham
tinimbang malaikat. Ini malaikat mau bertanya, maka malaikat tidak dikeluarkan di surga. Sing ngeyel sinten? Setan. Karena bagunalil malaikati juduli adama fasajadu, tidak manut perintahnya Allah, keluar dari surga. Tapi namanya setan ya, yang kita baca bersama, setan itu melakukan perintahnya karung gremeng gitu. Keluar dari surga Allah, ya umpama didialogkan gitu. Keluar tuh, nanti anak keturunannya Adam saya goda. Oh, jadi yo metu, yo nglakoni ning isih gremeng. Nah monggo yen jenengan nglakoni ketaatan ampun gremeng nggih. Pokoke samina wa atona. Ikhlas, kata Ustadz Haji Mulyono, ikhlas. Jadi apa ini ada dalilnya? Ada. Monggo diwaos Al-Qur'an surat An-Nur 21. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini dipanggil orang-orang yang beriman. La tattabi'u khutuwati syaiton. Lah, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kan setan bisa masuk ke darah kita, masuk ke pokoknya setan ini berusaha sekuat tenaga. Kita kuat ini goda lagi. Wah ini hobinya ini yuk golek geseng kesenangannya apa begitu. Nah ini janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. La tatabi'u khutuwati syaiton wa ma yattabi khutuwati fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa mengikuti langkah setan, maka sesungguhnya setan itu mendorong manusia untuk berbuat keji dan mungkar. Ini An-Nur 21. Monggo diwaos kembali niku. Oh ternyata setan itu ajakannya selalu jelek, menjerumuskan kita supaya kita kesasar. Nah maka harus dilawan, ikhwan bila. Bagaimana melawannya? Ya kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu kan hudan, petunjuk. Al-Quran itu kan furqan, pembeda. Maka Al-Quran itu dibaca sekaligus diterjemahkan, dimaknai, terus ditadaburi, ditindaklanjuti. Bahasa modern ini diimplementasikan begitu. Ampun diwaos tok, diimplementasikan. Oh ternyata di surat An-Nur Al-Quran itu 21 memberi referensi kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu hendak mendorong manusia untuk berbuat keji dan mungkar. Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Niku kita sudah mendiagnose ya, ada dua nggih. Yang pertama penyakit rohani disebabkan nafsu, yang kedua ternyata penyakit rohani ini bisa menjangkiti kita kalau kita mengikuti langkah-langkah setan. Kulo seneng syairnya lagu Roma Irama itu loh. Mengapa berzina itu haram? Karena merusak. Itu cara binatang. Kita kan manusia. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Wah, syairnya juga bagus itu. Dihubungkan dengan ini nyambung juga loh. Bahwa setan itu mengajak kesannya enak-enak, tapi hakikatnya menjerumuskan kita. Diojo-ojo ora apa-apa. Dincipi ora apa-apa. Wah, canda, sana tepuk tangan kita yang sedih.
Lah oleh karena itu alhamdulillah monggo nanti di bulan Ramadan ini kita betul-betul mentadaburi Al-Qur'an supaya bisa melawan ya rumus-rumusnya setan tadi, ajaan setan. Yang terakhir, orang kafir tadi, innalladzi nakafaru sawaun alaihim. Jadi diberi penjelasan, diterangke, diberi ya referensi, ya tercover, terbungkus kolbunya, mesti tidak manut. Podo wae, jadi diparingi petunjuk pitedah utawi mboten sama saja, sawaun alaihim andar tahum lam yuk, tidak beriman, mesti itu orang kafir. Nah, di sini diterangkan juga orang kafir itu tidak senang jikalau kita semuanya itu muslim muslimat dan lain sebagainya itu mendapat rahmatnya Allah. Ini diinformasikan di surat Al-Baqarah 217. Orang-orang kafir, ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak suka jika Allah itu menurunkan atas kamu kebaikan, dan sampai berusaha bagaimana agar kita ini ya tidak mendapat tadi rahmat kasih sayang dari Allah. Dan orang kafir itu karena tersampul tadi, tercover hatinya, tidak segan-segan mengeluarkan biaya dan lain sebagainya supaya kita ini terjerumus, supaya kita ini kesasar, supaya kita ini tidak sesuai apa yang dikehendaki Al-Quran. Jadi ingkar. Maka monggo kita deteksi pada diri kita masing-masing, nafsu kita ini sudahkah diarahkan untuk ya menuju kebaikan, mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua, kita harus tahu rambu-rambu, karena insya Allah kalau kita tahu rambu-rambu, kita ini tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dan kita tidak kesasar. Begitu Iwan Billah, besok kita kapan-kapan sambung lagi insya Allah kalau Allah masih mengizinkan. Besok kita akan membahas Mas Agus, judul berikutnya nanti gejala-gejalanya itu tanda-tandanya nopo. Sekarang tadi sudah tahu bahwa penyebabnya itu ternyata penyakit rohani itu di Al-Quran sudah diterangkan, dan kita insya Allah bisa mentadaburi Al-Quran. Mari kita tutup majelis taklim ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.